Ih, gimana sih pelajaran tadi? Seru nggak sih menurut kalian? Seru sih, Ya lumayan sih. happy Apa sih tadi lah. kayak Cuma merasa ngantuk bosan aja. gitu? Iya, itu loh. Lapar sih kalau aku. Oh, Lapar juga. Makan. oh gitu. Iya ada Ardi. Apa nih? Dia kenapa ya? Di, kamu ngapain sih kok kayak kebingungan gitu? Loh, bingung. Tadi tuh baca salah satu perikop di Kisah Para Rasul kan. Mm-mm. Tapi tuh bingung gitu loh. Bingung. Kenapa? Siapa sih yang nulis kitab Kisah Para Rasul nih? Setauku nih ya, yang nulis itu tuh Santo Lukas. Itu ditulis sekitar tahun 63 Masehi. Iya, Ines. Dan itu tuh dipercaya memiliki otoritas firman Tuhan untuk mengajar umat Kristen. Nah, betul banget Inas. Kisah Para Rasul itu benar ditulis pada tahun 63 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Uno. Pada masa itu gereja Kristen masih dalam tahap perkembangannya. Gitu. Oh iya sih, maka Lukas itu punya tujuan nih penulisan kitab Kisah Para Rasul itu, yaitu untuk memberikan informasi tentang penyebaran Injil Kristus pada abad pertama Masehi gitu. Oh, ternyata gitu. Menarik ya ternyata. Iya dong, pasti. Nah, dari situ kalian tau nggak sih ada 7 hal menarik di dalam Kisah Para Rasul itu? Tahu dong, kebetulan nih aku baru baca-baca nih di internet tentang 7 hal penting yang ada di Kisah Para Rasul. Mana lihat dong. Nih. Kirim ya. Iya, ya. Oke. Ini aku bacain ya. Ini yang pertama ini ada kelanjutan misi Tuhan dalam sejarah. Nah, kitab ini tuh berisi tentang kelanjutan misi Tuhan dalam sejarah, tentang pesan bahwa agama Kristen tuh merupakan penyempurnaan agama Yahudi. Nah, itu. Terus yang kedua nih, agama Kristen bukan bahaya politik subversif. Penulis kitab ini ingin meyakinkan pembaca bahwa orang-orang Kristen itu bukanlah suatu bahaya politik subversif terhadap kekaisaran Romawi. Oh gitu. Terus yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Nah, kitab ini menekankan pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Nah, sebagai milik setiap orang Kristen, sumber sukacita dan kekuatan. Coba kalian lanjutkan nih. Yang nomor 4 nih, itu ada kaitan dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Jadi tuh Kisah Para Rasul itu mengutip sejumlah ayat dari bagian Alkitab yang lain, dan juga dirujuk dalam sejumlah bagian, misalnya surat-surat Paulus, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Mazmur, kitab Yesaya, Yoel, dan juga kitab Amos. Terus fun fact yang kelima nih, penahbisan 7 murid. Para rasul itu menahbiskan 7 murid untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Di antaranya tuh ada Stefanus yang sudah melakukan banyak mukjizat. Ya. Terus? Oke, aku bakal ngelanjutin yang ketujuh ya. Ya. Yang keenam. Yang keenam dulu. Oke, yang keenam adalah pengajaran tentang kesukaran sebagai pengikut Yesus. Kitab ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya memiliki ekspektasi adanya kesukaran sebagai pengikut Yesus, terutama dan memberikan asas yang dapat membantu kita ketika mengalami kesukaran. Gitu. Lalu yang terakhir itu ada ajaran mendasar tentang kealahan, tentang kisah penglihatan Stefanus mengajar bahwa Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah makhluk yang berbeda dan terpisah dari yang lainnya. Gitu loh. Oke, jadi kita udah paham kan? Ya, ternyata paham. setelah baca-baca dan kita Iya. tahu fun fact ini jadi makin tertarik Iya, gak sih makin kita? tertarik. Ya. BTW teman-teman, kalian ada nggak sih ayat favorit dari Alkitab ini? Pasti ada dong. Masih ada lah. Oh iya, kalau Ardi gimana? Dari Alkitab Kalau aku ya, mana? kalau aku tuh dari Kisah Para Rasul ayat 2 bab 2 ayat 25. Bunyinya tuh, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Alasannya, karena aku percaya sama Tuhan bahwasanya Tuhan selalu bersamaku dalam senang maupun duka. Wih, asik. Oke, kalau aku ayat favorit aku itu ada di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 28 yang tertulis, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Oke, alasannya karena
aku percaya di dalam nama Tuhan semuanya itu pasti akan baik-baik aja gitu. Keren. Kamu, Nes? Aku nih, kalau ayat favoritku itu dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 14. Bunyinya Apa tuh? itu, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Oke. Tahu nggak alasannya kenapa? Apa tuh? Karena ayat ini tuh memiliki arti yang sangat mendalam buat aku. Artinya itu iman yang kuat yang memampukan dia untuk melakukan hal-hal besar. Orang-orang yang penuh dengan iman itu juga akan penuh dengan kuasa, sebab melalui iman kuasa Allah itu dijalankan bagi kita gitu. Wih. Oke, yang terakhir aku kan ini. Iya, Kalau apa nih? Kalau favoritku itu di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31. Lalu mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini tuh menceritakan tentang kisah Paulus dan Silas yang memberitakan Injil kepada seorang kepala penjara di Filipi. Nah, kepala penjara itu dan seisi rumahnya percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Nah, ayat ini tuh memberikan makna bagi saya yang mendalam tentang kayak mengajarkan kita tuh tentang pentingnya memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, kita tuh harus, pokoknya intinya kita tuh harus mengajak orang lain itu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dengan kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Betul. Oke. Itu sih. Keren-keren. Makasih ya teman-teman Oke. buat Oke. ngobrol-ngobrolnya siang ini. Sama. Semoga dengan pendalaman kita, maksudnya sharing-sharing kita, semakin iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Iya, kamu udah nggak bingung lagi kan? Menambah jadi tahu kan? Yoi, banyak nih wawasan Anjay. baru nih. Asik. Oke, karena udah siang nih kan, aku beli makan dulu ya. Mau ikut nggak? Enggak. Kosmo di mana sih, Di? Aku juga belum makan nih. Kosmo di mana? Di itu loh, situ loh. Oh, Dah. Oke, dadah. dadah. Oke. Kita mau ngapain? Belajar. Kan aku mau ikut dia makan, lapar. Nah, aku sendiri di sini. Kau coba. Perkenalkan, nama aku Agnesia Noe. Halo, perkenalkan nama aku Cicilia Pramudia Wardani. Halo, apa Ardi? Halo, nama aku Katarina Ines.